Kita kembali akan menceritakan kisah tentang nabi-nabi Allah. Nabi yang satu ini termasuk dalam 25 nabi yang namanya tercantum di dalam Al-Quran. Kisahnya sangat menarik untuk disimak, karena syaitan, bahkan iblis turun tangan pun, tak sanggup untuk menggoda manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ditambah lagi, nabi ini seringkali dikait-kaitkan dengan tokoh Buddha. Banyak yang beranggapan bahwa beliau adalah sosok Siddhartha Gautama, pendiri dari agama Buddha. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Allah Zulkifli alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ibnu Khalid yang dimuliakan Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nama Nabi Zulkifli disebutkan hanya 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam 1. Surat Syad ayat ke-48. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Surat Al-Anbiya ayat ke-85. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semuanya mereka termasuk orang-orang yang sabar. Meskipun dalam Al-Quran tidak disebutkan secara tegas bahwa beliau adalah seorang nabi, namun karena di kedua ayat tersebut nama Zulkifli disebutkan dengan pujian bersamaan dengan para nabi lainnya, maka para ulama dan sejarawan menyimpulkan bahwa Zulkifli juga seorang nabi. Menurut pendapat dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menegaskan bahwa Zulkifli adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan alasan bahwa tidak ada seorang pun yang namanya disebut dalam deretan nama nabi-nabi kecuali dia adalah seorang nabi. Akan tetapi teman-teman, ada pula beberapa ulama yang menyebutkan bahwa Zulkifli bukanlah seorang nabi, melainkan hanyalah seorang yang soleh dan adil. Di antara sekian banyak ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Jarir As-Sabari. Teman-teman, perlu diketahui bahwa Zulkifli bukanlah nama sebenarnya. Itu adalah sebuah julukan atau nama kehormatan yang diberikan untuk seseorang. Di dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan bahwa nama asli Nabi Zulkifli adalah Bashar atau Bashar. Disebutkan juga di sana bahwa Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayyub alaihi salam. Jadi nasab beliau adalah Bashar bin Ayyub bin Amus bin Sawaf bin Rum bin Ish bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Beliau hidup sekitar abad ke-16 sampai ke-15 sebelum Masehi dan diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suatu kaum yang bernama Arami atau Amori. Kaum ini adalah bangsa Rum keturunan ketiga yang tinggal di wilayah sekitar Damaskus, Suriah, dan Yordania. Di sanalah Nabi Zulkifli melanjutkan tugas kenabiannya dari ayahnya, yaitu Nabi Ayyub. Ini adalah pendapat dari Imam Ibnu Katsir. Namun beberapa ulama lain memiliki pendapat yang berbeda tentang kapan masa diutusnya Nabi Zulkifli. Menurut Imam Ibnu Jarir As-Sabari, Nabi Zulkifli adalah penerus dari Nabi Ilyasa, yang hidup sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Namun, antara Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Sabari, keduanya sama-sama menyebutkan bahwa Nabi Zulkifli adalah salah seorang raja di negeri Syam. Kisahnya begini teman-teman. Ada sebuah negeri di Syam yang dipimpin oleh seorang raja soleh. Raja ini merupakan salah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bernama Raja Ilyasa atau Nabi Ilyasa. Ketika itu Nabi Ilyasa sudah sangat tua dan beliau tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerusnya. Maka beliau mengumpulkan rakyatnya di suatu tempat dan berkata, "Wahai kaumku, saat ini aku sudah sangat tua dan tidak memiliki pengganti di kerajaan ini. Aku akan menunjuk salah seorang di antara kalian untuk menjadi penggantiku selagi aku masih hidup, agar aku bisa melihat bagaimana kinerjanya. Siapa yang mau menerima 3 hal dariku, maka aku akan tunjuk dia sebagai penggantiku. 1. Selalu berpuasa di siang hari. 2. Selalu salat di malam hari. Dan 3. Tidak pernah marah seumur hidupnya." Namun rupanya teman-teman, tak ada seorang pun yang tunjuk tangan karena syarat dari Nabi Ilyasa itu dinilai terlalu berat. Orang-orang dari kaumnya merasa tak sanggup melakukannya. Mereka pun saling menatap satu sama lain, berharap ada yang berani maju. Ditunggu beberapa lama,
Rupanya tak satu pun orang mau. Hingga tiba-tiba, dari barisan belakang terdengar suara, "Saya, wahai Nabiullah." Suara itu berasal dari seorang laki-laki yang usianya masih sangat muda. Pemuda ini bernama Bashar. Kemudian Nabi Ilyasa berkata, "Wahai anakku, engkau masih sangat muda. Tugas ini sangatlah berat untukmu." Nabi Ilyasa pun menolak pemuda ini karena merasa ia masih terlalu muda dan belum memiliki cukup pengalaman. Keesokan harinya, di tempat yang sama dan bersama orang-orang yang sama, Nabi Ilyasa kembali berseru kepada kaumnya dengan ajakan yang sama. Namun tetap saja, tidak ada seorang pun yang mau menerima tawaran tersebut, kecuali pemuda bernama Bashar. Ia kembali mengacungkan tangan. Namun lagi-lagi, Nabi Ilyasa menolaknya dengan alasan yang sama. Sampailah pada hari ketiga, Nabi Ilyasa kembali berseru dengan harapan. Kali ini bukan hanya Bashar yang mengangkat tangan, tapi ternyata, teman-teman, seperti hari-hari sebelumnya, hanya Bashar yang mengacungkan tangan dan menyanggupi segala persyaratan tersebut. Alasan mendalam Nabi Ilyasa menolak adalah karena selain harus menjadi raja yang menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya, ia juga harus menjadi hakim yang adil dan mampu berlaku bijaksana dalam memutuskan berbagai permasalahan kaumnya. Karena Bashar masih sangat muda, Nabi Ilyasa khawatir ia belum bisa berlaku adil dan bijaksana dalam memimpin. Namun, karena sudah 3 kali tak ada yang bersedia, akhirnya Nabi Ilyasa pun mengangkat Bashar menjadi raja sekaligus hakim. Meski begitu, kegiatan Bashar tetap dipantau langsung oleh Nabi Ilyasa. Bashar pun mulai menjalani kehidupannya sebagai pemimpin. Ya, berpuasa di siang hari, sholat dan beribadah sampai larut malam, dan sepanjang hari menahan amarahnya. Nabi Ilyasa kagum dengan pemuda ini. Tak disangka, ia sanggup menjalani semua persyaratan itu. Ia pun luar biasa bijak dalam menyelesaikan berbagai masalah rakyatnya. Nabi Ilyasa merasa bangga terhadap Bashar karena ia menepati janjinya dengan sangat baik. Kemudian, Bashar diberi julukan Zulkifli yang berarti sanggup. Karena ia memang sanggup menjalankan semua syarat yang diberikan, bahkan melebihinya. Ia selalu berlaku adil dan bijaksana. Sobat Ibnu Khalid yang dimuliakan Allah, kisah naiknya Zulkifli atau Bashar menjadi raja disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qashasul Anbiya, hanya saja nama rajanya berbeda. Di sana disebutkan bahwa raja itu bernama Yasa, bukan Nabi Ilyasa. Lain halnya dengan kitab Ibnu Jarir, yang menuliskan bahwa raja pada masa itu memang adalah Nabi Allah Ilyasa. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ilyasa wafat. Kini, Raja Zulkifli memimpin tanpa ada lagi yang memantau dari atasnya. Namun beliau tetap memimpin negeri Syam dengan sangat baik. Zulkifli sangat mementingkan urusan rakyatnya lebih daripada urusan dirinya dan keluarganya. Ia memegang teguh janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak pernah marah. Zulkifli adalah pribadi yang sangat sabar dalam segala keadaan. Di sisi lain, iblis melihat kesalehan dan kekuatan jiwa Nabi Zulkifli dalam memimpin rakyatnya. Ia juga menyaksikan betapa kuatnya Nabi Zulkifli memegang janjinya. Maka iblis pun tak tinggal diam. Ia mengutus pasukan syaitan yang sangat kuat-kuat untuk menggoda Zulkifli, supaya minimal sedikit saja tergelincir keimanannya. Namun berkali-kali para syaitan itu diutus, berkali-kali pula mereka gagal. Tak ada satu pun yang berhasil menggoyahkan hati Nabi Zulkifli. Akhirnya, iblis memutuskan untuk turun tangan langsung menggoda Nabi Zulkifli. Ia mulai mencari waktu yang tepat untuk melancarkan godaannya. Teman-temanku, di dalam kerajaan Nabi atau Raja Zulkifli ini, setiap harinya beliau sangat sibuk dengan urusan kerajaannya. Jadwal beliau adalah pagi hingga siang, menghadiri pengadilan sebagai hakim untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Setelah itu, beristirahat sejenak, biasanya tidur siang, dalam keadaan berpuasa. Lalu melanjutkan persidangan hingga sore atau malam. Malam harinya,
beribadah dan berdoa sampai larut malam. Pagi berikutnya, kembali ke persidangan. Begitulah rutinitas yang beliau jalani setiap hari. Zulkifli benar-benar sosok raja yang memuliakan rakyatnya. Melihat itu, iblis pun mencari celah. Ia ingin menggoda Nabi Zulkifli agar marah. Karena jika Nabi Zulkifli marah, itu berarti beliau telah melanggar janjinya kepada Nabi Ilyasa. Akhirnya pada suatu hari, iblis datang menemui Nabi Zulkifli dalam rupa seorang orang tua renta dan miskin. Ketika itu, Nabi Zulkifli sedang tidur siang. Entah mengapa hari itu sang raja merasa sangat lelah. Saat waktu istirahat tiba, Zulkifli pulang terburu-buru. Ia hendak tidur siang lebih awal supaya mendapatkan waktu istirahat lebih lama. Baru saja Nabi Zulkifli hampir terlelap di kamarnya, iblis pun datang. Baru saja Zulkifli hampir terlelap di kamarnya, iblis yang menyamar sebagai kakek tua datang dan mengetuk pintu kamar beliau. Dari dalam, Zulkifli bertanya, "Siapa itu?" Iblis menjawab, "Aku seorang tua yang teraniaya." Zulkifli pun bangun dari tempat tidurnya, lalu membukakan pintu. Ketika itu, iblis mulai menceritakan permasalahannya. Ia mengarang cerita, "Aku dan kaumku terlibat permusuhan. Mereka memperlakukanku semena-mena, melakukan ini dan itu padaku." Iblis terus bercerita panjang lebar hingga waktu istirahat Zulkifli pun habis. Sang raja yang sudah sangat kelelahan tidak jadi beristirahat pada siang itu karena diganggu oleh kakek tua misterius ini. Tibalah waktu Zulkifli untuk kembali ke tempat persidangan dan melanjutkan tugasnya sebagai hakim. Sebelum pergi, beliau berkata kepada si kakek, "Wahai paman, engkau bisa meneruskan ceritamu nanti. Sekarang aku harus ke tempat persidangan. Datanglah ke sana sore ini. Aku akan membantumu menyelesaikan masalahmu di sana." Zulkifli pun kembali menjalankan tugasnya. Hingga sore hari, beliau mencari-cari si kakek tua itu di ruang sidang, namun tak kunjung terlihat batang hidungnya. Zulkifli menunggu hingga langit mulai gelap, namun tetap saja sang kakek tidak datang. Beliau pun pulang ke rumah dan berpikir, mungkin besok pagi ia akan datang ke majelis persidangan. Keesokan harinya, seperti biasa, Nabi Zulkifli duduk di ruang sidang dan menjadi hakim yang adil untuk rakyatnya. Ditunggunya hingga siang hari, namun si kakek tua itu tak juga datang. Tibalah waktu istirahat. Zulkifli menutup sementara majelisnya untuk beristirahat siang di rumah. Saat baru saja tertidur, iblis kembali datang, masih dengan rupa kakek tua yang sama dan mengetuk pintu. Pintu dibuka, dan ternyata benar, kakek kemarin yang datang. Zulkifli menyambutnya dengan lembut dan berkata, "Wahai paman, bukankah sudah kukatakan padamu kemarin, datanglah ke majelis persidangan saat aku bekerja, agar aku bisa menyelesaikan masalahmu di sana." Namun iblis kembali mengarang cerita, kembali mengeluh, dan berbicara panjang lebar. Hingga waktu istirahat Zulkifli pun kembali habis. Ini sudah 2 hari berturut-turut jam istirahat beliau terganggu. Zulkifli berkata, "Wahai paman, datanglah sore ini ke majelisku. Aku akan menunggumu untuk menyelesaikan masalahmu." Kakek itu pun pergi dan Zulkifli kembali ke ruang sidangnya. Namun kali ini beliau terlihat sangat lelah dan mengantuk karena tak sempat istirahat sama sekali. Sore harinya, seperti biasa, beliau melihat ke sekeliling ruangan. Namun kakek tua itu tidak datang juga. Zulkifli pun berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hatinya tetap kuat dan tidak marah. Hari ketiga pun tiba. Ketika waktu istirahat datang, Zulkifli cepat-cepat pulang. Hari itu beliau betul-betul sangat kelelahan, bahkan lebih lelah daripada hari sebelumnya. Sebelum tidur siang, beliau memberi pesan kepada pengawal dan salah seorang dari keluarganya. "Jangan biarkan siapapun mendekati pintu ini. Hari ini aku sangat lelah. Aku ingin tidur." Baru saja Zulkifli tidur, iblis datang lagi dengan menyamar sebagai kakek tua yang sama. Ia hendak mengetuk pintu, namun langsung dihalau oleh penjaga. "Paman, raja sedang istirahat. Beliau tidak ingin diganggu," kata penjaga itu. Kakek itu menjawab, "Aku sudah memiliki janji dengan raja untuk datang hari ini." Namun penjaga tetap melarang, menyuruh si kakek untuk menunggu sampai waktu istirahat selesai. Tak bisa masuk dari pintu, iblis mencari cara lain.
Ia melihat sebuah lubang di atas kamar raja. Ia memanjat dan menyelinap masuk ke dalam. Iblis melihat Zulkifli sedang tertidur. Ia hendak membangunkan sang raja agar beliau marah dan melanggar janjinya kepada Nabi Ilyasa. Ia pun membangunkan Zulkifli. Zulkifli terbangun dan berkata, "Wahai paman, apa yang kau lakukan di kamarku? Bukankah sudah kukatakan padamu, temuilah aku di ruang persidangan?" Ketika itu, hampir saja Nabi Zulkifli marah, tapi beliau sekuat tenaga menahan amarahnya. Melihat Zulkifli tidak marah, iblis akhirnya merasa putus asa. Ia berkata, "Wahai raja, coba perhatikan aku. Apakah engkau tidak mengenaliku?" Zulkifli pun memperhatikan wajah si kakek dengan lebih saksama. Kemudian beliau berkata, "Engkau pasti adalah musuh Allah." Kakek itu menjawab, "Ya, benar. Engkau membuat aku tak berdaya dalam segala hal. Maka aku melakukan semua ini untuk membuatmu marah, agar kau melanggar janjimu." Namun iblis pun gagal dan ia pergi dengan penuh kekalahan, tak berhasil membuat Nabi Zulkifli marah. Sobat Ibnu Khalid yang dimuliakan Allah, selama memimpin kerajaannya, Nabi Zulkifli tidak selalu hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Bahkan, beliau kerap kali mendapat banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cobaan tersebut datang dari kaumnya sendiri. Beberapa orang dari kaumnya mencoba menentang dan memberontak terhadap kekuasaan beliau. Mereka berharap Nabi Zulkifli turun dari jabatannya sebagai raja. Akhirnya, Nabi Zulkifli memerintahkan kepada kaum yang masih setia untuk ikut berperang melawan para pemberontak. Namun sebagian besar dari kaumnya menolak ikut dalam peperangan. Alasan mereka adalah karena takut mati di medan perang. Karena itulah, pasukan yang dimiliki oleh Zulkifli sangat sedikit. Jika dipaksa berperang dalam kondisi itu, maka bisa dipastikan Nabi Zulkifli akan kalah. Bahkan kaumnya yang enggan berperang memberikan syarat yang mustahil, yaitu mereka hanya akan ikut bertempur jika ada jaminan bahwa mereka akan tetap hidup dan tidak terbunuh dalam peperangan. Lalu Nabi Zulkifli pun berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon agar seluruh pasukannya diberikan keselamatan dalam menghadapi para pemberontak. Tentu saja teman-teman, doa seorang nabi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pecahlah pertempuran antara pasukan Nabi Zulkifli yang terdiri dari rakyat jelata melawan pasukan pemberontak. Pertempuran itu berlangsung cukup sengit, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zulkifli. Tak ada satu pun anggota pasukannya yang tewas dalam pertempuran tersebut. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan pasukan Nabi Zulkifli. Menurut para ulama, selain karena kesabaran beliau yang luar biasa, doa Zulkifli yang dikabulkan Allah dalam perang itu menjadi salah satu mukjizat Nabi Zulkifli alaihi salam. Beberapa waktu setelah perang tersebut, kondisi kerajaan Nabi Zulkifli menjadi sangat tentram dan sejahtera. Rakyat hidup damai, dipimpin oleh seorang raja yang adil, bijaksana, serta menjalani hidup dalam kesederhanaan. Zulkifli lebih mementingkan kesejahteraan rakyatnya daripada kemewahan dirinya. Dalam kitab tafsir Imam As-Sabari, beliau menyebut bahwa Nabi Zulkifli adalah penerus dari Nabi Ilyasa. Namun sebagian ulama lainnya memiliki pendapat berbeda. Mereka beranggapan bahwa Nabi Zulkifli adalah orang yang sama dengan Nabi Yehezkiel atau Nabi Hizkil, yang kisahnya pernah kita ceritakan dalam video sebelumnya. Nabi Yehezkiel diketahui wafat di Babilonia dan dimakamkan di sebuah tempat yang disebut Al-Kifl yang terletak di kawasan Irak. Abdullah Yusuf Ali dalam karyanya The Holy Quran menyebutkan bahwa kata Kifli merupakan bentuk Arab dari nama Yehezkiel dalam bahasa Ibrani. Maka menurut pendapat ini, Zulkifli bukanlah julukan, melainkan nama asli. Terlepas dari benar tidaknya pendapat tersebut, para ulama seperti As-Sabari, Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Qutaibah memandang Yehezkiel sebagai Nabi Allah. Bahkan Ibnu Katsir dalam kitabnya memisahkan kisah Nabi Zulkifli dan Nabi Yehezkiel ke dalam dua cerita yang berbeda. Artinya, Zulkifli dan Yehezkiel adalah dua tokoh berbeda. Teman-temanku seiman, di sini kita juga akan membahas tentang perdebatan panjang yang menyebutkan bahwa Zulkifli adalah sosok Buddha Siddhartha Gautama, seorang tokoh yang diyakini sebagai pendiri agama Buddha.
Siddhartha Gautama diperkirakan hidup antara abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi. Ada yang berpendapat bahwa Buddha adalah Nabi Zulkifli, ada pula yang menyebut bahwa ia adalah Nabi Idris. Bahkan ada juga yang menganggap bahwa Buddha adalah Nabi Khidir. Pendapat ini muncul karena kata Kifl dianggap berasal dari kata Kapil, kependekan dari Kapilawastu, yaitu ibu kota kerajaan Saka dan tempat tinggal Siddhartha Gautama sebelum ia meninggalkan istana. Anggapan bahwa sosok Buddha adalah Zulkifli disebutkan oleh Hamid Abdul Qadir dalam karyanya Buddha the Great, His Life and Philosophy. Ia menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip hidup yang dijalankan Nabi Zulkifli memiliki banyak kesamaan dengan filosofi hidup Siddhartha Gautama. Pendapat ini diperkuat pula oleh seorang ahli tafsir bernama Al-Qasimi yang menafsirkan surat At-Tin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Qiyas At-Tin 1-4. Menurut tafsir Al-Qasimi, ayat tersebut memiliki kaitan dengan para nabi yang diutus di lokasi-lokasi itu. Ia berpendapat bahwa buah tin melambangkan Nabi Zulkifli karena hubungannya dengan wilayah India atau Timur. Namun, ini hanya salah satu dari banyak penafsiran. Tafsir ayat ini menurut Al-Qasimi, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan pohon tin, tempat di mana Buddha diyakini menerima wahyu dan menjadi rasul. Dari situlah lahir ajaran yang kemudian dikenal sebagai agama Buddha. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan pohon zaitun, yang dianggap sebagai tempat Nabi Isa diangkat menjadi nabi dan rasul. Lalu lahirlah agama Kristen. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan Bukit Sinai, tempat Nabi Musa menerima mandat dari Allah untuk menyelamatkan Bani Israel. Maka lahirlah agama Yahudi Siti. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan negeri yang aman, Al-Balad Al-Amin, yaitu kota Mekah, tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Di sanalah lahir agama Islam. Dalam tafsir ini timbul sebuah pertanyaan. Mengapa agama Buddha dan Kristen disebut lebih dahulu, sementara Yahudi dan Islam disebut paling akhir? Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa urutan tersebut berdasarkan tingkat kedekatan agama-agama itu terhadap kebenaran. Agama Buddha disebut lebih awal karena dianggap paling jauh dari kebenaran, lalu Kristen dan Yahudi yang lebih dekat, dan terakhir Islam, karena merupakan agama yang paling sempurna dan benar. Perlu diketahui, sahabat Ibnu Khalid bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama dengan cakrawala ilmu yang sangat luas. Kritiknya terhadap tokoh-tokoh filsafat, kalam, fikih, tasawuf, sejarah, dan agama-agama lain lahir dari kajian dan bacaan yang melimpah. Namun ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa sosok Buddha justru dihubungkan dengan Nabi Khidir. Pendapat ini terdapat dalam kitab Al-Milal wa Al-Nihal, karya Al-Shahristani. Beliau menyebutkan, jika ajaran-ajaran tersebut benar, maka Buddha sangat mirip dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam dalam kepercayaan umat Islam. Sementara itu, pendapat yang menyatakan bahwa Buddha adalah Nabi Idris didasarkan pada beberapa kesamaan. Pertama, seorang bhikkhu, pertapa, harus mengenakan jubah yang dibuat sendiri, sebuah ketentuan dalam kebhikkhuan. Ini menjadi dasar bahwa Siddhartha Gautama telah merancang sendiri pakaian pertapaannya, sebagaimana Nabi Idris dikenal sebagai penjahit. Dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim, dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Daud adalah pembuat perisai, Adam adalah petani, Nuh adalah tukang kayu, Idris adalah penjahit, dan Musa adalah penggembala. Siddhartha Gautama adalah seorang pangeran, anak dari Raja Sudhodana. Saat berusia 7 tahun, Siddhartha memiliki 3 kolam teratai, biru, upala, merah, baduma, dan putih, pundarika. Kata Acider, Sidra atau Sider yang mirip dengan Idris sering dikaitkan dengan makna teratai, sehingga dianggap sebagai kaitan simbolik yang patut dikaji lebih dalam. Ditambah lagi, kisah Sang Buddha yang mencapai pencerahan atau nirwana sangat mirip dengan kisah Nabi Idris yang diangkat ke surga tanpa mengalami kematian terlebih dahulu. Pada suatu malam,
Pangeran Siddhartha memutuskan meninggalkan istananya dan hidup sebagai pertapa. Tepat pada usia 40 tahun, beliau dikatakan menerima wahyu dan menjadi seorang nabi, sebagaimana banyak nabi dalam Islam yang diangkat pada usia yang sama. Menariknya lagi, Buddha Gautama diyakini oleh sebagian pihak telah meramalkan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab-kitab mereka, disebutkan sosok Buddha Maitreya yang akan datang setelahnya. Aku bukanlah satu-satunya Buddha. Setelah aku, akan datang seorang Buddha lain yang dikenal dengan nama Maitreya. Ia akan memiliki sifat-sifat mulia dan luhur. Jika murid-muridku berjumlah ratusan, maka muridnya akan beribu-ribu. Seorang sejarawan Muslim bernama Al-Biruni yang pernah tinggal bertahun-tahun di India menulis kitab Al-Hind. Dalam kitab itu, ia menyatakan bahwa penganut Buddha tidak pernah menganggap Buddha sebagai Tuhan. Mereka hanya mempercayai bahwa Buddha adalah seorang nabi. Demikianlah kisah Nabi Allah Zulkifli alaihi salam. Semoga kisah ini menambah iman, hikmah, dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jika ada kebenaran dalam kisah ini, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kekurangan atau kesalahan, itu murni dari saya sebagai manusia biasa. Sampai bertemu di kisah-kisah penuh makna berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.